warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dalam portal Kukar Pintar bersama saya Ibu Jumaria dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Baik anak-anakku, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita masuk pada pertemuan kedua ya, yaitu tentang masa perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 untuk SMP MTS, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi tahun 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, kehidupan sosial, budaya, serta pendidikan masa kemerdekaan dengan baik. Oke anak-anakku, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian nama, seperti Negara Republik Indonesia (NRI), NKRI, dan RIS. Apa yang kalian ketahui tentang Republik Indonesia Serikat? Bagus. Untuk lebih memahami tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, simaklah uraian materi berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di mana dalam perkembangan ini terjadi 3 masa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat RIS. Yang kedua, kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, adanya gangguan keamanan pemberontakan PKI, Madiun, DII. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat proses terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi yang meliputi yang pertama adalah negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Yang kedua, meliputi satuan kenegaraan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Yang ketiga, daerah swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Dalam sistem pemerintahan RIS dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949. Kemudian, berikutnya adalah proses kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Pada bulan April tahun 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI pada tanggal 12 Mei 1950. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan keamanan tahun 1945 tahun 1950, di mana terjadi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Kedua, pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, dari penjelasan itu, setiap usaha pemberontakan untuk melawan pemerintah yang dilakukan dapat kita tumpas. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus cinta tanah air dan bangsa. Wujud cinta kita terhadap tanah air dan bangsa dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan baik jasmani maupun rohani. Kemudian, kita masuk pada perkembangan masyarakat masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Kita lihat yang terjadi adalah perkembangan ekonomi masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini, perkembangan ekonomi terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Jadi, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu mengalami inflasi yang terlalu tinggi, sehingga terjadi mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Sehingga pada saat itu pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Yang kedua adalah blokade laut oleh Belanda. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November tahun 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia sehingga mengakibatkan barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Kemudian
Selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Yang terjadi adalah 3 kehidupan yang dialami masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas masyarakat. Saat itu masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan di sini maksudnya bisa dinikmati seluruh warga negara, termasuk bangsa Indonesia. Namun, pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Yang ketiga adalah budaya. Dalam kebudayaan, yang harus kita kembangkan adalah dalam bidang kesenian. Munculnya lagu-lagu tema nasionalisme, di mana lagu-lagu nasionalisme ini diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Adapun lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Baik anak-anakku sekalian, itulah paparan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik ya. Dimana kalian harus mencari informasi dari buku di perpustakaan dan buku paket untuk menjawab identifikasi tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan pada masa kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950. Oke, baik, mari kita bersama-sama merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyimpulkan bersama-sama bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan negara makmur dengan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, wujudkan peluang tersebut dengan belajar yang giat dan menjaga persatuan bangsa. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.